Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang apa saja kompetensi atau keahlian dan keterampilan yang diperlukan bagi seseorang yang berniat menjadi seorang guru. Cita-cita menjadi seorang guru tentu pada era tahun 80-an, 90-an sempat menjadi tren ya. Kalau tidak jadi pilot, jadi dokter, jadi guru. Nah, pada era yang kekinian sekarang, profesi ini kemudian mendapatkan perhatian khususnya dari kalangan muda, karena mungkin selain passionnya adalah di bidang pendidikan, juga profesi untuk menjadi seorang guru ternyata cukup menjanjikan secara finansial dan juga secara penghargaan. Ya, meskipun taraf penghargaan dan penghasilan serta reward itu tentu sangat relatif ya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Baik, yang pertama adalah untuk menjadi seorang guru tentu kita harus memasuki jenjang pendidikan formal di satuan pendidikan tinggi. Nah, bagi teman-teman sekarang yang sedang belajar di universitas, di fakultas atau di sekolah tinggi yang mengambil jurusan berbagai macam jenis prodi ya. Kalau di UIN ada istilah namanya tadris yang dipersiapkan sebagai guru madrasah. Kalau di pendidikan keagamaan Buddha misalnya ada yang namanya Dharma Carya, mungkin di Hindu juga sama istilahnya. Saya tidak tahu kalau di Kristen, Katolik, dan Konghucu seperti apa nama pendidikan keguruannya. Yang jelas semua satuan pendidikan tersebut adalah satuan pendidikan LPTK atau lembaga penyedia tenaga kependidikan yang nantinya produknya atau alumninya atau lulusannya profilnya menjadi seorang guru di satuan pendidikan baik formal, non formal, dan informal. Dan juga mungkin kalau di satuan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas seperti alma mater saya di Universitas Mataram, tentu ada fakultas khusus yang membidangi bidang pendidikan dan ilmu kependidikan yang disebut dengan FKIP. Kemudian ada yang berbentuk sekolah tinggi dan ada yang juga yang berbentuk institut. Nah, oleh karena itu bagi yang sedang berada di jenis satuan pendidikan tersebut, tentunya mudah-mudahan video ini dapat berguna untuk menambah semangat belajar kembali dan juga memberikan kita gambaran baru apa yang harus kita pelajari dan kuasai untuk menjadi seorang teacher atau menjadi seorang educator, pendidik atau guru. Yang pertama adalah content knowledge. Nah, content knowledge ini berhubungan dengan kemampuan subject matter atau kemampuan keilmuan spesifik, disiplin ilmu apa yang menjadi bahan ajar atau apa yang akan diajarkan di masa yang akan datang. Kalau memang menjadi guru bahasa Inggris, berarti content knowledge yang dikuasai adalah bahasa Inggris. Kalau ingin menjadi guru matematika, berarti yang dikuasai content knowledge-nya adalah matematika dan lain sebagainya. Nah, content knowledge ini menjadi sangat penting karena tentu seorang guru menjadi fasilitator, menjadi sumber belajar, menjadi katalisator dan juga menjadi co-learner di dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan akademik. Salah satunya adalah kemampuan untuk menguasai subject matter atau content knowledge tersebut. Nah, terserah teman-teman apakah ingin menguasai bidang spesifikasi disiplin tertentu atau beberapa satuan atau disiplin keilmuan yang berbeda. Kemudian setelah content knowledge, seorang calon guru juga harus memiliki yang namanya pengetahuan pedagogical knowledge. Nah, pedagogical knowledge ini berhubungan dengan ilmu-ilmu keguruan dan ilmu kependidikan. Nah, inilah yang membedakan kenapa seseorang yang mempelajari keilmuan secara spesifik namun tidak belajar pada satuan pendidikan tinggi yang mengajarkan pedagogical knowledge berbeda, karena tentunya seseorang yang memiliki keilmuan khusus mungkin tidak mampu diterapkan atau tidak memiliki spesifikasi keilmuan atau keterampilan ilmu pedagogis. Nah, di dalam ilmu pedagogical knowledge ini seseorang mempelajari bagaimana caranya menyusun, merancang, membuat strategi, mendesain sebuah metode, kemudian mengembangkan materi tersebut hingga mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap capaian belajar. Nah, hal ini yang disebut dengan the core of pedagogical knowledge, yang mungkin kalau di setiap kurikulum perguruan tinggi bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Jelas ada 3 unsur yang wajib dikuasai di sini, yaitu unsur pertama adalah strategi, yaitu desain. Kemudian yang kedua adalah implementation, bagaimana cara mengeksekusi strategi tersebut di dalam perencanaan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, bagaimana cara mengembangkan, mendesain alat, instrumen tertentu untuk mengukur ketercapaian belajar.
Nah, ini mungkin sebuah daur yang biasa dilakukan oleh seorang guru yang sudah in service ya, yang sudah bekerja di satuan pendidikan formal. Kemudian yang ketiga adalah pedagogical content knowledge. Nah, ini yang paling terpenting. Pedagogical content knowledge ini adalah bagaimana caranya menempatkan content knowledge tadi, menempatkan pedagogical knowledge tadi ke dalam konteks real di kelas, konteks profesional seorang guru. Nah, mungkin dalam terjemahan kekinian sekarang, pedagogical content knowledge ini berhubungan dengan pemberian sertifikasi guru yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan yang memang sudah ada di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita dan juga peraturan pemerintah tentang guru dan dosen. Nah, setiap guru harus memiliki kemampuan akademik, kemampuan profesional, pedagogis, dan juga tadi itu adalah mampu merakit atau meramu kemampuan content knowledge dan juga pedagogical knowledge itu menjadi satu kesatuan kontekstual yang disebut dengan pedagogical content knowledge. Jadi ada 3 ya yang kita ulang kembali supaya untuk merefresh ingatan, yaitu yang pertama adalah content knowledge. Content knowledge berhubungan dengan apa? Kemudian pedagogical knowledge berhubungan dengan ilmu keguruan. Kemudian yang ketiga adalah pedagogical content knowledge, bagaimana meramu konten, meramu pengetahuan pedagogis itu ke dalam konteks real atau konteks classroom di mana guru tersebut ditugaskan atau mengajar. Kemudian meskipun tidak termasuk di dalam 3 unsur utama untuk menjadi syarat seorang guru, namun ada satu hal penting, yaitu passion. Nah, passion ini mendasari daur dari proses bagaimana seorang guru menerjemahkan kemampuan kontennya yang sudah dikuasai sebagai kemampuan akademik, bagaimana kemudian dia mempelajari atau mengupgrade diri di dalam professional development atau pengembangan keguruan, kemudian bagaimana dia mengajar adalah passion. Bagaimana seorang guru mencintai pekerjaannya, bagaimana seorang guru berhubungan secara sosial sebagai makhluk sosial dan juga bagian dari satuan pendidikan atau ekosistem pendidikan, baik dalam kultur sekolah, kultur satuan pendidikan di sebuah kabupaten, kota, atau provinsi, dan juga menjadi menjadi bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, guru di masa depan tentunya diharapkan guru yang memiliki kemampuan kompetensi yang baik sehingga menghasilkan peserta didik lulusan yang tentunya bermanfaat, berguna, dan juga mampu mengembangkan potensinya melalui pendidikan yang tepat yang diampu oleh seorang guru. Karena pendidikan yang terbaik ketika diampu oleh guru-guru juga yang baik. Nah, selamat mempersiapkan diri menjadi mahasiswa guruan, baik di satuan pendidikan universitas, institut, sekolah tinggi, atau bentuk pendidikan yang lainnya, dan selamat menjadi guru di masa yang akan datang.